memang harus diperpanjang atau tidak ya. Ada nggak dugaan, ada kemungkinan kalau akan diperpanjang gitu, melihat dinamikanya sampai saat ini belum terdengar nama baru? Kalau kita lihat undang-undang, bicara soal undang-undang nomor 2 tahun 2002, disebutkan usia jabatan anggota Polri itu adalah 58 tahun. Dan bisa diperpanjang apabila misalnya memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan oleh kepolisian. Artinya kalau kita lihat di dalam keahlian khusus, apakah bisa kita kategorikan dengan jabatan yang ada Kapolri yang sampai saat ini. Saya kira itu masih perlu di dalam kajian-kajian Bapak Presiden saat ini, apakah dimungkinkan untuk itu atau tidak ya. Kalau menurut Pak Edi sendiri bagaimana? Kalau melihat ini klasifikasinya untuk sebagai keahlian khusus tadi itu kan misalnya harus punya identifikasi, laboratorium forensik. Itu memang di situ dijelaskan keahlian khusus itu adalah antara lain ada forensik, ada keahlian itu, ada penjinak bom, ada kedokteran kehakiman, pawang hewan. Saya kira itu kalau kita lihat apakah memang itu sama dengan jabatan Kapolri, saya pikir itu ya agak berbeda ya. Tapi misalnya bisa saja kalau Presiden misalnya menginginkan, bisa saja mungkin buat Kepres ya. Tapi itu semua ya tentu saja yang lebih baik adalah untuk saat ini ya, karena memang ini saya lihat isu semakin melebar kemana-mana dan semakin tidak terkendali. Saya kira memang yang saat ini yang dibutuhkan adalah perlu keputusan Bapak Presiden menetapkan apakah memang Pak Edi diperpanjang atau tidak ya. Jeleknya kita tahu. Apa? Ya. Kalau bisa tidak diperpanjang. Jeleknya saya kalau kira, diperpanjang maksud saya. Kalau diperpanjang tentu saja memang kalau kita lihat tentu saja regenerasi tidak jalan ya. Tapi ya barangkali kita tidak tahu juga. Mungkin Bapak Presiden memiliki pertimbangan ya. Kalau kita lihat bursa calon Kapolri di sini ada beberapa nama berbicara soal regenerasi tadi. Biasanya itu kan Pak Badrodin angkatan 82 nih ya. Kalau regenerasi artinya apakah ke angkatan berikutnya atau bisa saja gitu di dalam satu angkatan atau justru loncat jauh gitu misalnya ke angkatan 85? Kalau dulu misalnya kalau kita lihat Kapolri sebelumnya itu misalnya Pak Sutarman itu adalah 81 ya. Kemudian Pak Edi 82. Kemudian harusnya 83 atau 84 ya. Tapi ada juga yang 82 nih sekarang ini. Ada Pak Irwasum ya. Tapi semua itu sebetulnya tergantung daripada mana yang terbaik menurut Bapak Presiden. Saya kira itu nanti harus kita lihat ya. Tapi kalau memang ya logikanya memang seharusnya harus ada ya semacam urut kacang ya. Tapi kan itu Bapak Presiden punya pertimbangan lain ya. Nah kalau menurut Mas Edi sendiri ya, itu klasifikasi misalnya yang menjadi calon kuat secara background, gitu, pengalaman yang pernah dimiliki oleh calon Kapolri, harus misalnya apa sih menempati, misalnya apakah Bareskrim, pos-pos tertentu mana atau yang bisa menguatkan posisi dia sebagai calon? Kalau kita lihat ada beberapa nama di sana, ada misalnya Pak Wakapolri pernah 2 kali menjadi Kapolda Jambi dan Kapolda Bali, ya kemudian jadi Kalimdiklat, kemudian terakhir Wakapolri ya. Itu saya kira cukup memenuhi syarat untuk menjadi calon Kapolri ke depan. Kemudian ada juga Pak Irwasum. Pak Irwasum di sini pernah menjadi Kapolda Jawa Tengah, kemudian Kapolda Metro Jaya, sekarang menjadi Pak Irwasum, Pak Dwi Prayitno, sekarang menjadi Pak Irwasum. Saya pikir ini ya cukup modal untuk menjadi calon Kapolri ke depan. Pak Budi Waseso kemudian misalnya. Pak Budi Waseso, beliau pernah menjadi Kapolda Gorontalo, kemudian menjadi Kabareskrim. Kemudian jadi BNN sekarang Kapolda ya. Dan itu jalit masyarakat juga sudah lihat beliau bagaimana bekerja ya. Bahkan kalau kita lihat di mana-mana melakukan penegakan, saya kira juga cukup layak untuk menjadi calon. Secara track record-nya kuat prestasi gitu ya? Cukup bagus ya. Kalau misalnya ini Presiden mungkin nggak misalnya mengambil orang-orang yang luar dari nama-nama ini? Saya kira kita lihat besok siapa yang menjadi Kabareskrim. Kita tidak tahu ya. Apakah misalnya ada bintang 3 baru atau tidak? Kita tidak tahu. Yang pasti saat ini Wanjakti Polri sudah melakukan penggodokan dan mungkin saat ini bisa juga diajukan kepada Bapak Presiden. Nanti bintang 3 mana yang akan disita oleh Bapak Presiden. Dan kita tahu kan kalau juga jabatan Kapolri ini sangat politis begitu. Ada tarik menarik politik. Sempat gaduh bahkan gitu kan ketika pergantian akhirnya diambil oleh Pak Badrodin Haiti begitu. Bagaimana kita bisa menekan agar nggak gaduh lagi soal ini? Ya, saya sebetulnya beberapa kawan-kawan saya di akademi, kami memang mendirikan juga semacam kajian kepolisian. Namanya LEMKAPI, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian. Kami dari beberapa usulan-usulan atau pergantian Kapolri, seringkali ada terjadi ketegangan, ada terjadi kegaduhan. Saya kira di sini bisa terjadi karena selama ini kalau kita lihat karena tidak adanya aturan
peraturan presiden yang mengatur bagaimana tata cara pengusulan calon Kapolri. Saya kira ini mumpung belum dilakukan, saya kira Bapak Presiden perlu memikirkan bagaimana caranya membuat suatu peraturan presiden yang mengatur bagaimana biar tata cara pengaturan sistem pengusulan nama calon Kapolri ini. Kenapa? Di dalam pasal tugas Komisi Kepolisian Nasional disebutkan, ada salah satu pasal yang dijelaskan. Tugas Komisi Kepolisian Nasional itu adalah memberikan pertimbangan kepada Bapak Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri. Jelas di sini, Kompolnas merasa ini adalah menjadi wewenang dia dalam pengusulan. Tapi di situ ya tidak jelaskan mengusulkan nama-nama calon Kapolri. Tetapi di pihak lain, Wanjakti Polri juga merasa bahwasanya ini adalah bagian dari dia dalam mengusulan calon Kapolri, nama-nama calon Kapolri. Kenapa? Karena yang paling tahu siapa-siapa calon bintang 3 ini yang bagus, itu adalah Wanjakti Polri. Tidak bisa orang lain, dong, ya. Iya, harus dilibatkan. Artinya memang sebelum ada misalnya pengusulan kepada presiden, perlu ada masukan dari Wanjakti Polri di sini. Karena yang tahu bagaimana calon Kapolri ini dari bawah, dari dia menjadi anggota polisi sampai menjadi bintang 3, yang tahu itu Wanjakti Polri. Mungkin nggak misalnya dikasih taunya, diajukan namanya justru sangat mendekati deadline supaya untuk meminimalisir kegaduhan itu? Ya, saya kira memang harus memang bisa saja ada skenario seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah saat ini bagaimana kita menjaga biar setiap ada pergantian calon Kapolri itu kondusif. Saya kira itu yang perlu harus kita rencanakan ke depan sehingga tidak ribut ya, tidak tegang. Ya. Di kepolisian tidak tegang, kemudian di Kompolnas juga gitu, sehingga di dalam setiap pengajuan calon Kapolri itu atau pengajuan atau pergantian calon Kapolri itu bisa kondusif. Saya kira itu yang menjadi harapan kita ke depan. Baik. Sehingga akan selalu kondusif. Baik. Itu yang perlu kita harapkan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Trending Topic. Kami akan kembali sesaat lagi dengan trending pemberitaan lainnya, yaitu pro kontra RUU minuman beralkohol. Sebenarnya bagaimana ini nantinya akan diaplikasikan begitu? Apakah juga nantinya di setiap daerah akan berbeda? Dan juga apa persyaratannya untuk orang yang ingin mengkonsumsi misalnya minuman beralkohol? Kita akan bahas setelah jeda pariwara.